Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadana. Saya sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama dengan unit kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Baru. Saya dari angkatan 7 kelompok 2 dengan NDH 15. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu agenda 1 mengenai isu dari tupoksi pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama. Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 disebutkan tugas jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini mencakup perencanaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan pengadaan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun uraian tugas, jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa yang merujuk pada Menpan RB nomor 29 tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari penyusunan rencana umum pengadaan, menyusun strategi dan metode pengadaan, dan melakukan identifikasi kebutuhan dan spesifikasi teknis. Yang kedua, yaitu pada persiapan pengadaan. Uraian tugasnya yaitu melakukan penyusunan dokumen pemilihan, menyusun jadwal pemilihan penyedia, melakukan pengumuman pemilihan, dan melaksanakan penjelasan dokumen pemilihan. Yang ketiga, dalam melaksanakan pengadaan, tugas jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa yaitu melakukan evaluasi pengadaan, melakukan klarifikasi dan negosiasi, menetapkan pemenang pemilihan, dan menyusun serta menandatangani berita acara hasil pengadaan. Tugas jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa yang keempat yaitu melaksanakan kontrak. Dalam pelaksanaan kontrak ini terdiri dari menyusun dan menandatangani dokumen kontrak, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontrak, menangani perubahan kontrak, dan mengelola serah terima hasil pekerjaan. Yang kelima yaitu pengelolaan kinerja pengadaan, yang terdiri dari penyusunan laporan kinerja pengadaan, melakukan analisis resiko dan kendala pengadaan, serta memberikan masukan terhadap kebijakan pengadaan. Dan yang keenam, sebagai tugas penunjang dari jabatan fungsional PPBJ, yaitu menyusun bahan sosialisasi dan pelatihan, mengikuti diklat fungsional dan teknis, melaksanakan pembimbingan teknis, serta menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan pengadaan. Berikut adalah isu-isu berdasarkan tupoksi dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di UU KPBJ Kabupaten Kota Baru, yaitu yang pertama, kurang optimalnya media infografis mengenai informasi pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, belum adanya digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi penyedia. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi mengenai LPSE katalog versi terbaru. Yang keempat, belum adanya panduan praktis tata cara input dan finalisasi paket RUP di Sirup untuk PPK pemula. Dan yang kelima, belum adanya panduan praktis tata cara upload dokumen paket pengadaan langsung bagi PPK pemula. Dari isu-isu yang sudah disebutkan, berikut lapisan isu dengan menggunakan metode APKL, yaitu pada prioritas pertama, diduduki oleh belum adanya panduan praktis tata cara upload dokumen paket pengadaan langsung bagi PPK pemula, dan urutan kedua belum adanya digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi penyedia. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi mengenai LPSE katalog versi terbaru. Yang keempat, kurang optimalnya media infografis mengenai informasi pengadaan barang dan jasa. Dan yang kelima, belum adanya panduan praktis tata cara input dan finalisasi paket RUP di Sirup untuk PPK pemula. Setelah isu-isu yang ada dimasukkan dengan tapisan metode APKL, selanjutnya dilakukan analisis isu dengan USG dari 3 teratas isu yang telah disebutkan. Dari hasil USG menunjukkan bahwa yang pertama yaitu belum adanya panduan praktis tata cara upload dokumen pengadaan langsung bagi PPK pemula mendapat skor tertinggi.
Dan pada urutan kedua, yaitu belum adanya digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi penyedia. Dan yang ketiga, kurangnya sosialisasi mengenai LPSE katalog versi terbaru. Dari hasil analisis isu menggunakan USG, yaitu didapatkan belum adanya panduan praktis tata cara upload dokumen paket pengadaan langsung bagi PPK pemula. Dan di sini akan dilakukan analisis masalah menggunakan diagram fishbone yang terdiri dari yang pertama yaitu people. Di sini PPK pemula belum familiar dengan sistem aplikasi, misalnya SPSE. Bagian kedua di metode, yaitu tidak adanya panduan demi langkah praktis. Di bagian ketiga ada material, yaitu dokumen template belum tersedia atau tidak terstandar. Dan yang terakhir di bagian tools, kesulitan akses ke platform karena kendala teknis. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, maka dicarikanlah alternatif pemecahan masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama akar permasalahannya di PPK pemula belum familiar dengan sistem aplikasi, misalnya SPSE, maka alternatif pemecahan masalahnya yaitu melaksanakan pelatihan rutin bagi PPK pemula secara periodik, mingguan maupun bulanan. Yang kedua, akar masalahnya yaitu tidak tersedianya panduan demi langkah praktis. Hal ini bisa diatasi dengan buku panduan yang berisi langkah-langkah teknis dalam bentuk video atau foto. Dan yang ketiga, kesulitan akses ke platform karena kendala teknis. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu disediakan helpdesk teknis khusus pengadaan, bisa melalui WA, email, atau tiket online. Dan yang terakhir, dokumen template belum tersedia atau tidak terstandar. Hal ini dapat diatasi dengan